Iya, kalau pelanggarnya mungkin banyak ya Pak ya. Cuma alhamdulillahnya belum sampai ranah hukum. Karena belum itu harus ada yang melaporkan ya. Iya, harus ada yang melaporkan kan sebagai korban. Jadi kerugiannya itu sebagai korban ya kan. Iya. Kalau nggak ada yang melaporkan. Kalau nggak ada melaporkan ya aman aja. Ya karena begini ya, ini perlu kita bicarakan. Delik aduan itu sebenarnya. Delik aduan ya, persis delik aduan. Delik aduan itu kan kayak perzinahan, seneng-senengan karo bojone wong ya kan. Utang piutang itu delik aduan ya. Kalau utang piutang perdata, Pak. Perdata ya. Perdata bukan pidana. Dia. Jadi kadang salah. Jaksa sok tahu. Makanya ini ya, Pak ya. Iya. Orang bilang aku tak penjarake lo mergo utang, aku enggak ada. Saya enggak akan menjarakan orang utang, Pak. Tapi itu perdata juga. Kalau utang tuh begini, misalnya nih saya pinjam sama Pak Eko nih, Bung Eko ya kan. Bu Eko kan ngutangi saya percaya kan Pak. Misalnya orang utang itu kan nggak mungkin kalau ngambil tuh nyuri ya kan, beda ya kan gitu, nyuri. Kalau utang itu kan saya datang profil mesti dengan Pak saya butuh duit nih untuk bisnis untuk apa segala macam. Pak Eko percaya menyerahkan uang dengan sukarela. Tetapi pada kenyataannya saya nggak bisa bayar, saya wan prestasi, saya ingkar janji, balilo ya kan di tengah jalan nggak bayar, itu bukan terus Pak Eko tak penjara ke Bu Ivananda. Jadi salah kaprah kalau orang utang itu di penjara. Beda dengan penipuan ya Pak ya. Kalau penipuan itu kan harus ada serangkaian kebohongan, bujuk rayu, membujuk harta benda. Menyerahkan gitu. Kalau ini kan utang piutang tuh hubungan individu, person gitu. Saya dan Pak Eko. Saya ngutangi Bu Ivana karena saya private itu ya. Jadi kalau nanti misalnya kok Pak Eko wis nagih dengan cara baik-baik tidak digubris ya kan, Pak Eko bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Nanti bisa misalnya sita marita, yaitu harta kekayaannya si Bu Ivana ini apa aja. Bu Ivana nggak punya cash nih, tapi kan mungkin ada mobil, ada apa, nanti dimintakan ke pengadilan gitu. Ini kita kembali ke jalan yang benar Jalan yang benar sambil minum ini ya, Pak ya. Sambil minum. Gini, saya tuh juga sempat mikir dan itu baca-baca gitu ya, Miss. Di orang Indonesia tuh terkenal lemah lembut, terkenal sopan santun gitu kan ya. Etika ketimuran, kalau ngendiko saja muter-muter gitu kan. Arek ning paraan dadane pring surat dulu gitu ya. Tapi begitu masuk ke dunia maya, luar biasa. Begitu banyak begitu banyak umpatan. Iya, betul sekali. Begitu banyak tuduhan. Begitu mudah melakukan gitu ya. Iya, betul. Itu fenomena apa itu ya? Iya, fenomenanya itu kalau Indonesia itu oke pekewe gitu Pak. Misalnya mau duel itu oke pekewe. Wah aku nek duel ini isen pekewe. Tapi kalau di jari ini kan nggak ada yang lihat toh Pak. Wong HP ini ngomongnya dewe-dewe. Atau unekke kurang ajar dapuranmu misalnya kayak gitu kan Pak. Itu sering loh ada seperti itu kan. Nah, cuma terkendalanya memang untuk alat penyadapan dan segala macam ini Polres kan belum punya, yang punya itu masih Polda. Jadi kalau ada perkara ITE kita bawa ke Polda. Gitu, persis. Saya baca itu ya agak prihatin ya, Miss. Iya. Dari survei sebuah lembaga swasta di Asia Tenggara itu kita tingkat kesopanan di dunia maya itu kita terendah di Asia Tenggara ya. Payah ini kan. Berbanding terbalik dengan wonge kalem Yun sewu tapi dilalai posting wala kowe ketekmu seperti itu Pak. Wah kowe iku maaf nih misalnya wah aku ki lemune kayak babi gaya foto kayak gitu tuh banyak sekali Pak. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya banyak ya kan. Cuma yang kalau untuk jadi perkara kan kita mengedepankan asas ada restoratif justice, diversi itu kan karena pelakunya itu kebanyakan kan labil loh Pak. Labil-labil yang masih pacaran, nanti kalau pacar kalau gitu. Semuanya pidana semua pidana kebak rutane itu. Nanti pekerjaan saya numpuk-numpuk. Kebak rutane tapi itu Pak. Tapi ini juga harus diketahui oleh para remaja bahwa prinsipnya kalau memang ada laporan maka penegakan hukum juga tetap harus berjalan gitu ya. Apalagi barang bukti, alat bukti, saksi cukup ya. Iya, jejak digital itu kan walaupun kita menghapus tapi masih terrekod kan Pak. Ada alatnya itu di Polda itu. Sangat mungkin karena kita menggerakkan jari yang salah. Berujung 6 tahun tadi ya. Iya, makanya pokoknya sekarang tuh hati-hati Pak. Kalau ngunek-ngunek gitu, mendingan dimpet deh. Dimpet terus ke kamar mandi pipis. Ini yang sering terjadi juga ini Miss. Tentang kalau di kalangan remaja yang kami ketahui, kami pendidik itu seringkali juga ada
Ancaman-ancaman. Iya, ancaman kekerasan ya kan. Bullying gitu bullying, ya. Bullying itu termasuk yang paling tingkat teratas ya Pak ya. Ngece-ngece yang langsung itu kan Pak ya kan. Anda sering menemui kasus ini sampai ke kejaksaan? Saya itu kan sering JMS ya Pak ya, jaksa masuk sekolah ke sekolah-sekolah ya kan, SMP, SD sampai SMA di seluruh Temanggung. Itu kan ketika saya berinteraksi dengan para ya bukan korban ya namanya, istilahnya kayak curhat gitu kan Pak. Coba adik-adik yang sering terjadi, bola saya niku dunekake lemu misalnya, saya tuh dunekake keriting, saya tuh saya tuh jadi bahan ejaan itu, udah paten lah istilahnya kayak gitu kan. Dia jadi, padahal bahaya bullying itu bisa juga bunuh diri loh Pak. Gitu ya. Iya kan, bahaya bullying itu loh. Jadi ada anak bunuh diri itu cuma karena di sekolah dunekake lemu, dunekake apalah hitam misalnya segala macam kayak gitu. Kemudian dia merasa dirinya itu tidak berharga. Iya, betul. Dia merasa itu tidak layak untuk hidup gitu ya. Iya, lucunya lagi apa Pak? Ada lagi aneh, Bu, aku ora trimo to, mosok duneke bapaknya itu namanya itu mungkin masih nama jadul ya Pak ya. Bapaknya itu di bawah-bawah. Lah urusane bapakku dikone sekolah gelut itu Pak ya, ada seperti itu. Saya dulu ketika SMP panggilan saya itu Slamet gara-gara bapak saya itu Slamet toh. Nah, itu kalau kayak gitu apa enggak memunculkan ya kan? Iya. Tapi waktu itu kan belum ada bullying ya. Tapi gini, Miss. Misalnya gini, kok saya juga mikir negara koyo ngurusi sing ora-ora itu. Saya punya temen namanya temen kuliah namanya Heru Susanto. Itu kalau saya panggil Her, gue kok saiki berubah toh. Orang nganggep aku konco. Itu panggilan sayang dalam tanda kutip saya dengan Heru. Heru itu Heru Susanto manggilnya Su. Su gitu ya. Su piye kabarmu? Su piye kabarmu? Su itu kan Heru. Padahal itu dulu memang Su itu memang dari kata hewan itu. Tapi karena saking akrabnya, saking intimnya, itu justru menjadi panggilan panggilan akrab kami. Akrab ya, panggilan sayang lah istilahnya. Panggilan sayang dalam tanda kutip ya. Panggilan pertemanan paling intim paling gitu intim ya. Itu bisa kena pasal nggak itu? Nah, itu tergantung dari korbannya ya kan, atau dari lawannya ya kan. Kalau tidak merasa terbuli. Kalau dia tidak merasa terbuli, itu sayangnya si Bung Eko ya kan terhadap dia. Itu tidak masalah karena yang berorientasi terhadap pasal ini itu kan si korban ya kan. Misalnya kayak dulu itu kan dikatakan idiot. Kalau dia tersinggung kan dia bisa melapor loh. Aku wong waras kok dikatakan idiot misalnya kayak gitu. Ada juga misalnya teman saya, lucu kamu kok kayak panda gitu kan. Kalau dia senang dipanggil panda kan tidak serta-merta bahwa ini tuh pemahamannya itu harus sama gitu kan. Jadi tergantung ke korbannya Pak. Korbannya itu merasa dia terhina atau tidak, dia merasa nyaman atau tidak, apakah sebutan itu menyerang kehormatannya atau tidak gitu. Gitu ya. Kira-kira kalau Pak Eko tak panggil sapi-sapi putih gitu gimana? Tersinggung nggak kira-kira? Kalau yang manggil Miss siapa tadi? Miss Ivana Lee. Kalau yang manggil Misana apapun boleh kan? Boleh ya. Boleh. Kenapa kok boleh? Kalau Pak Munir manggil saya Iwan urusannya langsung ketemu Bu Ivana lagi. Jadi gitu ya. Jadi poinnya bukan pada misalnya kosakata atau redaksinya itu apa, tapi apakah frase dari si korbannya. Ketika dia seorang mengucapkan sesuatu, itu kita harus memperhatikan perasaan dari si korban. Gitu. Sekarang begini, saya sama Bung Eko udah akrab tuh, udah sering kayak gini. Kita makan, walah Bu Ivana lagi ngene udah biasa. Tapi tiba-tiba orang yang nggak kenal ya kan, tiba-tiba saya upload di IG terus muridnya jenengan ora kenal apa walah kok kakean gaya, kakean cangkem misalnya kayak gitu. Itu kan berbeda. Jadi frase saya merasa saya nggak terima, aku rak kenal kalau bocah iki kayak gitu kan. Gitu ya. Poinnya di situ ya. Poinnya itu terhadap korbannya. Terhadap korbannya. Maka kemudian ini ya kita terima kasih Miss. Saya terus terang saja excited ketika kejaksaan datang ke sekolah untuk menyampaikan program ini. Kemudian menggunakan kosakata kemitraan, jaksa menyapa. Itu kan kesannya
kesannya adem ya, gitu ya, daripada yang apakah Anda sehat? Nuntut, apakah Anda sehat? Iya ya kan ya. Aduh, nah ini apa tuntutannya pasal sekian gitu kan, jungto pasal. Iya. Kalau ngomongin pasal jungto kita di pengadilan aja kan. Kalau jaksa menyapa itu lebih dekat dengan masyarakat, lebih hangat ya Pak. Makanya kan masyarakat jaksa kita ternyata seperti ini ya kan, tidak kaku, fleksibel lah istilahnya Pak. Ya ini curhat dikit nih. Kenapa tadi saya excited? Boleh curhat asal satu. Ojo curhat rumah tangga sama nggak punya duit itu nggak ada solusi. Kalau setelah podcast boleh. Saya menolak dua gini. Gitu ya? Bilang, Bu, aku seneng karo bojone wah itu berat apa ya? Sama Bu, saya ini urung bayar utang caranya gitu ya? Itu berat. Gitu ya? Nek di luar itu kita gini ceritanya ini masih tentang kejaksaan, bukan tentang pribadi curhatnya. Begini. Jadi ketika reformasi itu bergulir 98, saya semester 6 saya kuliah juga. Saya kira meloncat Ngece banget. Enggak. Saya kira meloncat tadi sertifikat. Gimana? Gini cerita beli. Beli. Semester 6 beli gitu jasanya. Jangan ngomong di sini kalau beli. Jadi ceritanya gini, ketika 98 itu saya semester 6 itu ada peristiwa reformasi itu ya. Tidak niku Bung Eko itu. Untuk ben melu kancane. Waktu itu kan kalau aktivis itu kan di mata cewek-cewek itu kan gimana gitu kan, keren. Istilahnya hidup rakyat. Hidup demokrasi. Nilainya apa namanya nilai lakunya itu naik 5% ya kan. Wajah-wajah subsidi ini harus punya strategi kan. Wah, biar kelihatan heroik gitu ya. Berarti ikut juga ya. Nah, ketika kemudian sekian tahun kemudian reformasi itu dikritik. Ini hasil reformasi, korupsi, kemudian kalau dulu di Jakarta sekarang malah merebak kemana-mana. Ini hasilnya reformasi, kemudian orang bicara tanpa dasar, orang saling menjelekkan, bibit separatisme itu justru buah dari reformasi. Rasanya ngelodok ning dodo gitu. Tapi begitu ada program jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah gitu ya. Ini kan membayangkan ketika sebelum 98 kan membayangkan saja. Nggak berani tuh Miss. Iya nggak berani lah. Caranya kaku ya Pak. Semua institusi hukum di Indonesia itu kan nggak tersentuh ya toh. Nggak ada bahasa menyapa. Nggak ada menyapa malah benteng ya Pak. Kita nggak bayangkan ada jaksa yang model kayak gini itu kan. Ini jaksa model. Kalau zaman dulu maaf ini ya. Iya. Pecat yang nggak model kayak gitu. Justru yang sekarang harus seperti ini harus ramah terhadap masyarakat. Masa jaksa menyapa, Assalamualaikum. Iya. Apa kabarnya? Iya apa kabarnya? Pasal berapa? Ngomong hati-hati gitu. Nggak ada yang lihat nggak ada. Ini nanti nggak ada yang lihat. Jaksa menyapa ini jaksa menuntut. Iya jaksa menuntut. Bukan jaksa menyapa, jaksa menuntut di pengadilan. Gitu kan. Ini harus ada yang kayak gini. Dan banyak yang kayak gini semakin banyak yang kayak gini. Iya. Jadi kita harus membuka diri, kita harus melihat gitu kan sesuai dengan perkembangan zaman bahwa kejaksaan sekarang ternyata model-model jaksa kayak gini itu semakin banyak ya. Betul. Sekarang kalau orang mau main ke kejaksaan bertanya soal hukum itu apapun boleh Pak. Apapun itu sekarang. Pokoknya itu bertanya tentang hukum apapun, mau minta perlindungan hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum ya kan. Curhat-curhatan ya Pak. Curhat-curhatan dikamplangi bojone aja bisa curhat-curhatan. Pokoknya kami sangat membuka terhadap masyarakat luas yang ingin curhat lah. Bahasanya kan curhat ya. Kalau konsultasi mungkin agak asing ya. Curhat-curhatan, konsultasi masalah hukum, penerangan hukum. Jadi membuat terang ya kan, harus langkah yang diambil. Monggo silahkan ya kan. Tapi kalau wis jambret, Bu, saya mau langkah hukum dia nek kuwi ya cetha wis nglakoni menyapa itu kan. Belum pro justisia. Kalau konsultasi itu konsultasi dilalahnya. Misalnya kok rebutan waris sama anak-anaknya dilalai orang tuanya sudah meninggal, belum akte hibah, pada rebutan itu apa langkah hukum yang diambil, nanti kita bisa memberikan solusi. Di pengadilan kan. Langkah-langkah hukum yang harus diambil, harus ke pengadilan, harus mana ya kan. Ada juga yang bertanya, Bu, kalau saya mau cerai itu kemana gitu kan. Kalau beragama Muslim harus ke pengadilan agama, kalau non Muslim Hindu, Katolik, Buddha, Kristen harus ke pengadilan negeri. Jadi nggak salah langkah. Kalau orang nggak tahu kan tiba-tiba lah aku ki meh cerai ning ndi kayak gitu kan, tanpa melihat itu. Jadi
sesuai dengan kompetensi absolut dan relatifnya. Tapi ini saya juga bertanya ini. Iya. Kalau yang model jaksa kayak gini, penjelasannya tadi kayak gini, terus kepastian hukum, supremasi hukum, treatment equal, itu diletakkan di mana? Loh, gimana? Nek menurut jenengan letakkannya di mana? Loh ya karena model nanti penyelesaian gini berbeda, begini berbeda. Loh, kita tetap sesuai on the track ya kan, on the track bahwa hukum itu seperti apa ya, karena kalau perdata ya kita arahkan memang langsung ke pengadilan negeri ya kan, misalnya rebutan waris, rebutan harta gono gini misalnya kayak gitu kan kita arahkan kemana, pengadilan mana yang berwenang gitu kan Pak ya. Nah tapi kita ini memberikan pencerahan dalam arti ini langkah yang harus dilakukan itu kemana, walaupun nanti kalau secara perdata kan secara apa itu namanya persen kan kita tidak bisa mendampingi Pak. Kalau kita sebagai penuntut umum dalam tindak pidana umum ya kan, tetapi kalau kita sebagai kuasa dari instansi pemerintah misalnya kan, misalnya Pak Bupati digugat, dinas apa digugat, itu bisa memakai jasa kita sebagai pengacara negara. Jadi tupoksinya itu banyak. Jadi sekarang asas supremasi hukum itu tidak segalanya ya. Jadi memperhatikan kepentingan korban itu betul. Juga harus kembali ke keadaan semula. Seperti ini loh Pak, diversi dan restoratif justice itu kan sekarang Pak Jaksa Agung sedang menggalakkan tentang restoratif justice ya kan. Restoratif justice itu adalah keadaan kembali ke keadaan semula gitu, RJ namanya kan. Tetapi yang bisa di RJ-kan ini tentunya kualifikasi itu kan. Satu bukan residivis toh Pak, mosok bola-bali turutan kita RJ-kan yo rasa keadilan di mana. Kerugian misalnya pencurian ya yang di bawah 2,5 juta atau Pak, nggak mungkin lah nyuri emas 100 juta kita RJ-kan kan ya. Rasa keadilan korban tentunya kita tidak akomodir ya kan. Jadi untuk perkara-perkara ringan misalnya ngamplengi kancane hanya karena masalah sepele pencurian di bawah 2,5 juta kita bisa RJ-kan asal dia bukan residivis gitu. Kalau di anak itu ada diversi, jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan gitu. Terutama kalau objek hukumnya itu anak ya. Iya, anak. Kalau anak bisa diversi. Kalau dewasa tidak bisa diversi. Kalau dewasa RJ tadi. Karena juga ada undang-undang perlindungan. Ada undang-undang perlindungan anak, Pak, yang tercover gitu kan. Undang-undang perlindungan anak itu juga termasuk extraordinary kan, karena ancamannya juga berat loh. Meskipun ini tidak berarti kemudian memberi kesempatan pada anak untuk melakukan pelanggaran hukum ya. Iya, jangan dia terus aneh aku didiversi apa-apa aku nyolong sak selop ning tanggane ya kayak gitu. Kalau anak yang nangkep mentah-mentah nanti aku mendingan nyolong wae sak selop rokok ning tanggane. Mumpung si anak gitu, mumpung si anak kan. Itu sing salah kaprah ini. Nanti orang tuanya yang kita panggil. Orang tua yang dipanggil ya. Iya. Jadi apa? Kemudian jadi restoratif justice itu pemulihan kembali ke keadaan semula. Kembali ke keadaan semula itu memperhatikan perasaan dari si korban juga. Dan itu syaratnya itu harus korban setuju Pak. Kalau korban tetap mau menuntut saya tidak mau di RJ-kan dan segala macam kan ya tentunya terhambat kan Pak. Dulu pernah ada kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat tentang ada 2 orang anak yang mencuri usianya masih SMP gitu ya. Kemudian padahal yang si pelapor itu sudah memaafkan, tapi demi kepastian hukum tetap diproses gitu ya. Sekarang itu sekarang enggak ya. Sekarang enggak, ketika korban sudah memaafkan ya kan, perkara ringan dan RJ-nya berhasil kan. Tentunya RJ ini kan enggak serta-merta langsung oke damai kayak gitu, enggak. Tentu ada proses-prosesnya. Diulang RJ tadi apa? Restoratif justice ya kan, kembali ke keadaan semula ya. Suka di restoratif justice Pak? Pokoknya yang berkaitan dengan hukum jauh ya. Kenali hukuman, jauhi hukuman. Kenali hukuman, jauhi hukuman ya. Betul. Miss Ivana? Iya, gimana? Ini obrolan harus kita lanjutkan. Karena lanjutkan sampai Isya. Sampai Isya. Sampai Isya atau sampai subuh ini? Harus sampai subuh. Sampai subuh ya. Karena prinsipnya kan begini ya. Undang-undang itu berlaku sejak diundangkan. Ya. Mudeng ora mudeng. Iya, kudu ngerti. Moco ora moco, ngerti orang ngerti. Nek melakukan pelanggaran harus ditindak. Jadi asas fikih hukum Mbak. Misalnya semua orang dianggap tahu hukum. Misalnya tadi ngomong kamu maaf ini, kamu gendut, kamu apa, kemudian dilaporkan oleh
oleh yang terlapor tadi. Terus kemudian dia di pengadilan beralasan saya nggak tahu kalau ini pelanggaran hukum gitu. Nggak bisa dimaafkan. Maaf berarti nggak apa-apa. Diputus bebas karena nggak tahu, namanya nggak tahu kok ya. Nah itu rusak tatanannya. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Gitu. Jadi itu namanya kalau di asas hukum pidana itu asas fikih hukum, Pak. Orang dianggap tahu hukum. Kayak misalnya begini, ganja di Indonesia kan nggak boleh tuh. Ganja, tanaman ganja ya kan. Ada seorang bapak yang tidak tahu hukum, dia nanam ganja, ya kan, ning lahannya gitu kan. Setelah ketahuan ya dari penyidik, Pak Anda melanggar, kok Anda bisa menanam, menguasai, menyimpan, memiliki ganja, misalnya kayak gitu. Dia tidak bisa beralasan, ya saya nggak tahu kalau ganja itu nggak boleh, wong saya aja dulu di Belanda boleh, misalnya kayak gitu. Karena masing-masing negara kan punya regulasi dan peraturan sendiri, gitu Pak. Ya kalau di luar negeri misalnya Belanda ya ganja nggak masalah gitu. Kalau di Indonesia ya iya kan jelas masalah. Ada pasalnya iya, gitu ya. Nah, kan? Ini pemirsa channel MIPA 25 perhatikan ya. Nggak boleh Anda melanggar undang-undang ITE, Anda membuat konten di media sosial yang mengatakan mengata-ngatai orang, melakukan ujaran kebencian dan kemudian membawa sara, dan kemudian nanti Anda dituntut dengan kemudian alasan, Anda mengatakan dengan alasan saya nggak tahu kalau itu pelanggaran undang-undang, kemudian diputus bebas, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Oke, perhatikan itu. Perhatikan, jadi jangan iki tangan-tanganku dewe, cangkem-cangkemku dewe kok oleh negara ngurusi, misalnya kayak bisa. Gitu kan. Sekarang sudah diatur itu ya. Iya, tuh pernah juga kan ada orang yang ngopo tuh negara ke aku pakai ganja, aku pakai sabu sing rusak-rusak awakku dewe, duit-duitku dhewe. Ngopo sih negara kok ngurusi, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi kan begini. Iya. Setahu saya undang-undang ITE ini kan untuk memastikan negara ingin memastikan bahwa bahwa media sosial itu adalah ruang yang bisa digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat sipil secara sehat, kemudian beretika, produktif gitu ya. Iya, secara bijak secara pintar gitu. Bukan wadah untuk ngunek-ngunek wong gitu kan. Menyakiti orang lain. Bukan wadah sebebas-bebasnya. Iya, menebar separatisme gitu ya. Tapi satu sisi begini, Miss. Gimana? Proses penegakan hukumnya banyak yang mengatakan ini justru dengan undang-undang ITE ini pemerintah sedang mencoba memberangus kebebasan membungkam gitu ya. Membungkam kebebasan berpendapat. Itu gimana itu? Ya, jadi memang segala sesuatu jangankan pasal ya Pak ya. Semua kebijakan kita dalam keluarga aja bisa pro kontra ya kan. Jadi pro kontra terhadap masalah pencemaran nama baik segala macam itu ada instansi yang mengatakan itu tidak usah terapkan, tetapi ada juga demi kepastian hukum ya tetap diterapkan. Karena apa? Kita ini sebenarnya hak dasar itu kan memiliki hak asasi manusia. Kita itu sebagai manusia punya hak dasar ya kan. Tetapi hak dasar itu dilindungi oleh negara sehingga kita itu dalam bijak dalam bermasyarakat, bernegosiasi, berngomong siasi ya kan. Jadi kita ini jangan kebablasan, hak asasi itu tidak kebablasan ya kan Pak. Seperti gini, negara kan melindungi masyarakatnya agar penggunaan media ini bisa bijak ya kan Pak. Nah, nek ora diatur coba. Apa orang itu tiap hari enggak ngunekke wasu misalnya kayak gitu ya misalnya. Paham. Ya kan? Coba. Apabila ini tidak ada payung hukumnya. Berarti kemudian tidak sebebas-bebasnya. Ada kebebasan orang lain, ada kepentingan orang lain betul. Gitu ya yang harus dijaga. Contohnya, Bu, saya ini mau telanjang di tengah jalan kok ora oleh wong kowe badan-badanku dhewe misalnya kayak gitu ya kan. Makanya ya udah kamu keluar negeri aja. Kalau ngeritik boleh dong, yang nggak diatur tuh di undang-undang ITE ya. Kalau mengkritik sebatas dia tidak menyerang sara ya, kayak menyerang agama, suku, ras, tidak menyerang kehormatan ya kan. Maaf nih, kalau dikatakan misalnya ada bahasa-bahasa yang tidak enak, misalnya tanda kutip wanita yang misalnya pekerja apa gitu, yang ini boleh sebut nggak sih Pak? Boleh ya. Misalnya dia mengatasnamakan dasar kamu PSK, maaf dasar kamu lonte itu kan menyerang kehormatan. Aku kira lonte, aku kira PSK masuk duneke seperti itu. Nah, kalau tidak tercover atau terpayung pakai undang-undang itu, lah itu bagaimana Pak? Wong wedok lanang-lanang nek padu apa enggak? Semua kebun binatang keluar. Ujaran kebencian itu lebih kepada personal ya. Misalnya kalau kebijakan pemerintah dikritik itu boleh ya, misalnya kebijakan infrastruktur pemerintahan Pak Jokowi itu tidak tepat misalnya gitu ya. Misalnya, itu nggak kena ya di undang-undang ITE ya. Iya, kalau hanya mengkritik misalnya pemerintahan presiden begini itu
karena kita menyuarakan kan dengan bahasa halus, tidak kena. Tapi maaf kalau menyerang Pak Jokowi dengan bahasa itu kan yang pribadi, baru kena pribadi. Maaf nih seperti yang sudah kena itu kan mengatakan beliaunya dengan yang misalnya dengan mengkonotasikan dengan apa misalnya mengkonotasikan dengan apa kayak gitu kan, itu yang tidak bijak Pak, itu yang kena. Tapi kalau misalnya itu yang masuk kategori ujaran kebencian. Tapi kalau mengkritik kebijakannya pencemaran nama baik kan nggak masalah ya. Okay. Ujaran kebencian itu kan dia mengkrit ya kan Pak, misalnya kayak clear itu ya, clear ya. Mengkrit suatu video sehingga misalnya sara agama kayak gitu. Jadi clear. Kita berpendapat harus pinter, cerdas dengan bahasa yang bagus. Misalnya seperti tadi yang Bung Eko bilang kan, pembangunan seperti ini nih gitu. Kalau itu nggak masalah ya. Kalau mengatai misalnya Pak A latar belakangnya gini-gini, Pak A latar belakangnya gini-gini, padahal nggak mendasarkan pada fakta itu. Hoak kebohongan. Itu masuk pasal Undang-Undang ITE. Gitu ya. Misalnya gini, Bu Ivana ini dia adalah seorang ahli teknik yang membangun suatu gedung tapi gedungnya ambruk. Itu kan hoax. Saya tidak ahli teknik misalnya kayak gitu. Kan profil saya adalah misalnya jaksa. Saya dikatakan tidak, berarti kan bisa hoax, berita bohong dan juga kan pencemaran tuh Pak. Saya tidak backgroundnya seperti itu misalnya kayak gitu misalnya. Misi mana? Closing statement. Ini sudah closing aja. Padahal belum cross apa-apa. Besok lagi ini apa ya? Ini sangat seru loh Pak. Iya, part 1. Ini ngobrol ini seperti baru 5 menit. Iya gitu ya. Iya baru 5 menit. Berapa menit Pak? Berapa menit? Nah 30 menit lebih ya? Wah 34 luar biasa loh. Kemarin 40 sekian loh ini. Pak ini berarti 6 menit lagi 1 jam. Nah 6 menit lagi 1 jam. Seperti 5 menit. Seperti 5 menit. Belum kerasa apa-apa ini. Oke, besok kita bahas lagi dengan yang lebih menarik seperti undang-undang perlindungan anak ya kan. Itu lebih menarik juga, tidak kalah dari undang-undang ITE. Closing statementnya semua untuk warga negara Indonesia ya, khususnya SMK Bumi Palaparakan 25 itu ya, pokoknya jari kamu tidak boleh lebih cepat dari otaknya, ya kan, harus lebih bijak, lebih pinter, cerdas membawa diri kalau tidak mau berurusan dengan hukum. Sebelum dik-dik dipikir dulu. Jangan tek-tek baru pikir ya. Itu kebanyakan itu nggak bisa diambil gitu ya, nggak bisa diambil. Kak jejak digital walaupun sudah dihapus kan, yang korban misalnya sudah screenshot, kalaupun yang korban tidak screenshot baru bisa membaca, ada rekam jejak digital yang bisa ditelusuri. Jadi barang buktinya masih ada, alat buktinya kan Pak. Iya. Jadi pokoknya jari kamu tidak boleh lebih cepat dari otaknya dan menggunakan media sosial secara bijak. Terima kasih. Semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk pencerahan kita semua, terutama soal undang-undang ITE dan merubah mindset masyarakat tentang institusi kejaksaan maupun personalia kejaksaan. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi komen, like, dan subscribe-nya. Jangan lupa follow Instagram saya ya Pak. Apa Miss? Iya. Instagramnya Ivana Dian Andini. Itu follow, nanti kalau mau curhat-curhatan bisa. Miss Ivana, Jaksa Pengadilan Negeri Temanggung. Terima kasih. Kok Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri? Oke, ulangi. Miss Ivana, Jaksa Pengadilan. Ulangi. Miss Ivana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Temanggung. Ya. Halo. Terima kasih. Sampai grogi.